together! Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Pacific Rim. Film ini menceritakan tentang monster raksasa yang disebut dengan kaiju yang bertujuan untuk menyerang bumi. Mereka datang melewati portal dimensi. Para kaiju silih berganti datang dan menyerang bumi. Para makhluk bumi pun bersatu. Mereka meninggalkan ego mereka untuk kepentingan umat manusia. Akhirnya, lahirlah teknologi baru yang disebut dengan Jaeger. Umat manusia mulai bertarung dan berhasil mengalahkan kaiju satu persatu. Namun, kadang Jaeger beroperasi dengan baik jika pilotnya dapat menyatukan pikiran. Sebaliknya, jika mereka tidak menyatukan pikiran, maka mereka akan kalah dan bertarung buruk. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Gypsy Danger yang sedang bertarung melawan kaiju. Di awal pertarungan, Gypsy Danger berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Tak lama kemudian, ternyata kaiju itu kembali sadar dan mematahkan lengan Gypsy Danger. Di markas, Kapten Marshall meminta Becker bersaudara untuk segera kembali dan meninggalkan pertarungan. Tetapi semuanya terlambat. Kaiju berhasil merusak sistem Gypsy Danger dan memakan saudara Beckett. Beckett berusaha mengalahkan kaiju itu dan menembakkan meriam ledak dan mengalahkan kaiju. Di sisi lain, Kapten Marshall sedang melakukan rapat virtual dengan para petinggi negara dan meminta kesempatan agar Jaeger bisa diberikan dana untuk membangun kekuatan. Namun, para petinggi negara meminta agar program Jaeger dihentikan dan membangun tembok pertahanan adalah proyek yang menjanjikan. Marshall pun diberikan kesempatan selama 8 bulan untuk mengalahkan kaiju hingga tembok pertahanan selesai dibangun. Kemudian, Marshall menemui Beckett di tempat kerjanya. Marshall kembali mengajak Beckett agar mau kembali ke pangkalan militer dan mengendalikan Gypsy Danger. Namun, Beckett menolak dan mengatakan tak ingin ada orang lain yang masuk ke dalam pikirannya. Marshall pun mengatakan, dunia akan berakhir. Kau memilih mati di mana? Di sini atau di dalam Jaeger? Akhirnya, Beckett pun berubah pikiran dan mau kembali menjadi pilot Jaeger. Di markas, Beckett bertemu dengan Mako, anak dari Marshall, Newton, dan Herman. Mereka adalah peneliti kaiju yang membedah tubuh kaiju dan mencari informasi agar dapat mengalahkan kaiju. Marshall pun menjelaskan jika Jaeger hanya tersisa 4, di antaranya Crimson Typhon, Cherno Alpha, Striker Eureka, dan tentunya Gypsy Danger. Beckett pun mempertanyakan tujuan Marshall memanggilnya. Ternyata, Marshall bertujuan untuk meledakkan portal kaiju
yang mereka sebut dengan lubang terusan. Herman menjelaskan jika lubang terusan dapat diledakkan dengan perhitungan yang tepat. Namun, Newton mengatakan jika kita membutuhkan informasi yang jelas dan detail, maka dari itu, dia meminta agar bisa melakukan drive dengan keju, agar mendapatkan informasi yang jelas. Now I think I can tap into it using bridge. Now think about that. I could tell you. Namun, Marshall menolak ide dari Newton. Mako pun meminta kepada Marshall agar mengizinkan dia menjadi pilot Gypsy Danger. Namun, Marshall menolak karena Mako tidak layak karena membawa dendam dalam pikirannya, dan itu bisa membahayakan pilot yang lain. Di tempat lain, Beckett sedang melakukan seleksi calon pilot yang akan menemaninya untuk mengoperasikan Gypsy Danger. Dari semua total peserta, Beckett belum menemukan peserta yang mampu mengimbanginya. Dia pun meminta agar Mako mau bertarung melawannya. Akhirnya, mereka pun bertarung. Ternyata, Mako dan Beckett memiliki kecocokan dan kemampuan bertarung yang hampir seimbang. Namun, Marshall tetap menolak jika Mako menjadi pilot Gypsy Danger. Report to the Shatterdome in 2 hours and find out who. Di dalam lab laboratorium, terlihat Newton telah melakukan drive dengan otak keju dan melihat dunia keju yang sebenarnya. Kemudian, penyatuan syaraf Gypsy Danger akan segera dimulai. Beckett telah bersiap. Tiba-tiba, Mako berada di sana. Ternyata, Mako akan menjadi wakil pilot Beckett. Akhirnya, Mako telah mendapatkan izin dari Marshall untuk menjadi pilot Gypsy Danger. Tiba-tiba, Herman datang dan mengatakan jika Newton telah bertukar syaraf dengan keju hingga membuat dia pingsan. Newton pun menjelaskan jika keju datang untuk membasmi mereka dan beralih ke dunia lain ketika misi mereka berhasil. Mereka bukan hewan biasa. Di sini, Marshall meminta agar Newton melakukan drive lagi dan memberikan informasi yang detail. Namun, Newton membutuhkan otak keju yang masih segar agar bisa mendapatkan informasi yang detail. Marshall pun memberikan sebuah alamat kepada Newton agar mengunjungi seseorang yang bernama Hannibal Chow. Dia adalah mafia, pengumpul bagian tubuh dari kaiju. Di tempat lain, penyatuan syaraf pun dimulai. Mako terlihat tidak dapat mengendalikan dirinya dan membuat senjata Gypsy Danger aktif. Dengan cepat, para pengawas mematikan sistem senjata Gypsy Danger. Kemudian, terlihat Newton telah berada di tempat Hannibal Chow. Tak disangka dan tak diduga, keju berjumlah 2 ekor kategori 4 telah keluar dari lubang terusan dan sedang menuju Hong Kong. Para pilot Jaeger pun ditugaskan untuk melindungi kota dari serangan kaiju. Kecuali Beckett dan Mako. Mereka tetap berada di dalam markas. Pertarungan pun dimulai. Kaiju langsung menyerang Crimson Typhon. Mereka pun bertarung. Terlihat, Crimson kewalahan melawan kaiju itu. Dengan cepat, Cherno Alpha datang dan membantu Typhon. Namun, mereka tidak sanggup melawan kaiju itu. Typhon pun hancur terkena serangan kaiju. Cherno Alpha yang akan maju, tiba-tiba terkena serangan cairan asam dari arah belakang.
satu kaiju datang dan menghancurkan tubuh Cherno Alpha. Akhirnya, tersisa Striker Eureka. Tiba-tiba, kaiju itu menembakkan gelombang elektronik yang membuat sistem Jaeger mati. Dengan cepat, Marshall memerintahkan Beckett dan Mako pergi untuk menghabisi kaiju itu. Pertarungan kembali dimulai. Mereka saling bertukar serangan. Kaiju ini sangat kuat, sehingga bisa mengimbangi kemampuan dari Gypsy Danger. Gypsy pun menembakkan meriam plasma dan membuat tubuh kaiju itu hancur. Selanjutnya, terlihat Newton sedang panik karena kaiju mencoba untuk memakannya. Di belakang, Gypsy Danger datang membawa kapal dan langsung menghantam kepala kaiju itu. Pertarungan keduanya tak terhindarkan. Kaiju itu bergerak sangat cepat hingga akhirnya menerkam Gypsy Danger dan mengeluarkan sayap serta membawa Gypsy Danger terbang ke udara. Dengan cepat, Mako mengeluarkan pedang Gypsy Danger dan membelah tubuh kaiju. Namun, mereka terjatuh dengan ketinggian 50.000 kaki. Marshall yang melihat itu mengarahkan Gypsy Danger untuk mengendorkan semua peredam dan menggunakan giroskop sebagai penyeimbang. Beruntungnya, Gypsy berhasil mendarat dengan selamat. Di tempat lain, Newton dan Hannibal Chow sedang berusaha mencari otak kaiju. Newton meminta agar otak kaiju segera ditemukan, karena waktu mereka semakin sedikit. Tiba-tiba, kaiju itu melahirkan dan berusaha mengejar Newton. Namun, dia harus mati karena terlilit tali pusar induknya. Hannibal Chow pun menghampiri Newton. Namun ternyata, anak kaiju itu masih hidup dan memakan Hannibal Chow. Serta anak kaiju itu benar-benar mati setelahnya. Tak lama kemudian, para kaiju kembali keluar ke permukaan. Kali ini, kaiju dengan ukuran 40 meter yang berjumlah 2 ekor. Kaiju itu kembali untuk menyerang bumi. Marshall pun langsung memerintahkan Gypsy Danger dan Striker Eureka untuk menghadapi kaiju itu. Di sini, Hare sedang terluka dan tidak mampu untuk bertarung. Akhirnya, Marshall mengatakan jika dia akan kembali mengendalikan Jaeger bersama dengan Chuck. Kemudian, Newton dan Herman terlihat akan bekerja sama untuk melakukan drive dengan otak kaiju dan mendapatkan informasi. Para Jaeger pun telah masuk ke dalam laut untuk menyerang lubang terusan atau portal dari kaiju. Mereka bermaksud untuk meledakkan lubang terusan agar kaiju tidak dapat datang kembali ke dunia manusia. Tiba-tiba, kaiju level 4 dan tercepat berada di sekitar mereka. Dengan waspada, mereka terus berjalan menuju lubang terusan. Di sisi lain, Newton dan Herman datang dan melaporkan hasil penyatuan syaraf mereka. Ternyata, mereka tidak dapat masuk ke dalam lubang terusan karena kaiju memiliki semacam kode rahasia untuk bisa masuk ke dalam lubang terusan. Misi ini akan gagal jika Jaeger masuk sendirian. Mereka harus menangkap kaiju tersebut dan masuk bersama-sama ke dalam lubang terusan.
Tak lama kemudian, Kaiju level 5 pun keluar dan langsung menyerang striker Eureka. Di sisi lain, Gypsy Danger juga mendapatkan serangan Kaiju. Gypsy pun terluka dan tangan kanannya terputus. Meski dengan satu tangan, Gypsy mampu menghabisi satu Kaiju tersebut. Di sisi lain, striker Eureka terus diserang oleh Kaiju, hingga mengakibatkan kerusakan parah pada tubuh striker. Dengan susah payah, striker berhasil melukai Kaiju tersebut. Namun, Kaiju yang lain datang dan menyerang striker. Di sini, Marshall dan Chuck berencana meledakkan striker untuk membunuh Kaiju yang tersisa, agar Gypsy Danger bisa masuk ke dalam lubang terusan. Setelah ledakan itu, Gypsy Danger menyerang Kaiju yang tersisa dan melompat masuk ke dalam lubang terusan. Di sini, Kaiju itu masih mampu melawan hingga menghabiskan oksigen Mako. Beruntungnya, Gypsy mampu membakar dan membunuh Kaiju itu. They're in. Beckett pun langsung memberikan sisa oksigennya kepada Mako dan melontarkan Mako keluar dari Gypsy Danger. Beckett pun berencana akan meledakkan lubang terusan sendirian. Beckett mulai mengaktifkan reaktor nuklir manual. Setelah sampai di dasar lubang terusan, Beckett langsung mengaktifkan kapsul pelontar dan keluar dari Gypsy Danger. Akhirnya, lubang terusan mampu diledakkan dengan nuklir dari Gypsy Danger. Terlihat, Mako dan Beckett akhirnya selamat. Hingga waktu kiamat berhasil dihentikan. Oke teman-teman, itulah alur cerita dari Gypsy Danger. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ciao.